Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mulai ibadah keluarga malam hari ini. Sebelum kita mulai, kita saat teduh. Selesai. Selamat malam umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali memuji dan memuliakan namanya melalui ibadah keluarga Rabu 3 Maret 2021. Perbuatan Tuhan sungguh ajaib bagi kita, kasih-Nya nyata dan pertolongannya selalu ada. Mari masuk dalam persekutuan bersama Allah dan menyatakan syukur kita atas kebaikan-Nya. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Pendeta Bapak Samuel Behak. Umat, mari kita berdiri untuk memuji namanya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 2. Mari berdoa. Ya Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang dikenal dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih sepanjang hari kami dari pagi hingga pada malam hari ini, Kau memberikan kekuatan kepada kami hingga pada malam hari ini kami akan ibadah keluarga ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini serta ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan Mazmur pujian berdasarkan Mazmur 17 ayat 3 sampai 12. Mazmur 17 ayat 3 sampai 12 yang menyatakan, bila Engkau menguji hatiku, memeliharanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka Engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku ya Allah. Sedangkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Pelihara aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu, terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku, mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Umat silakan duduk kembali.
Kidung Jemaat 36 bait 1. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu dan ingin mendengarkan sabda-Mu untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami sekalian. Karena itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, berilah Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, serta membimbing kami agar kami bersama-sama boleh mendengarkan sabda-Mu dan menyambutnya dengan sukacita. Jauhkan semua penggoda pencobaan daripada kami ya Bapa, agar firman yang kami dengar pada malam hari ini sungguh-sungguh kami amalkan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan. Dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami
memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lahirnya gereja dalam perjalanan sejarah dunia bukan tanpa tantangan dan hambatan. Ada berbagai-bagai tantangan dan hambatan yang dialami oleh gereja Tuhan, yang dialami oleh orang-orang Kristen dalam usaha untuk memberitakan firman Allah. Hambatan itu datang dari orang-orang yang tidak seiman, dari orang-orang yang memiliki tradisi-tradisi yang berbeda-beda dengan tradisi yang dianut oleh orang-orang Kristen. Mereka menganiaya orang Kristen karena mereka memandang kekristenan adalah bidat. Orang-orang Kristen dipandang sebagai pengkhianat terhadap agama yang dianut sebelumnya. Oleh karena itu, maka mereka melakukan penganiayaan dengan maksud agar orang-orang yang baru menerima Injil, orang-orang yang baru menerima Kristus sebagai juru selamatnya, mereka kembali kepada keyakinan yang lama. Mereka meninggalkan keyakinan yang baru. Mereka meninggalkan Kristus dan kembali kepada tradisi-tradisi lama dan kepercayaan kepada ilah-ilah atau roh-roh dunia. Mereka ingin untuk membasmi gereja, membasmi orang-orang Kristen. Namun saudara-saudara, gereja tetap hidup. Gereja tetap bertumbuh. Gereja tetap berkembang di dalam dunia. Karena di dalam gereja, di dalam persekutuan umat Allah, Allah hadir. Allah yang hidup itu hadir dengan rohnya untuk menghidupkan gerejanya, sehingga gereja tetap hidup, bertumbuh, dan berkembang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada malam hari ini, kita juga mendengar
tantangan dan hambatan yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Jemaat yang baru lahir dari pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus itu mengalami penganiayaan. Jemaat yang masih muda itu mengalami tekanan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Memang Paulus sesudah ia memberitakan Injil, kemudian lahir jemaat itu, ia membina, ia mendidik, ia merawat jemaat itu. Laksana seorang ibu yang merawat anak yang baru lahir. Seorang bapak yang memberikan kepedulian terhadap anak-anaknya. Tetapi ternyata jemaat yang muda ini, jemaat yang baru bertumbuh ini, mengalami hambatan dan penganiayaan dari orang-orang sekampung. Dari orang-orang yang ada di sekitar mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Saudara-saudara, pada waktu itu orang-orang Yahudi juga sudah menyebar sampai ke Tesalonika. Dan mereka memiliki persekutuan tersendiri. Ternyata saudara-saudara, orang-orang yang bertobat dan menjadi pengikut Kristus adalah juga orang-orang Yahudi. Keadaan itu membuat iri orang-orang Yahudi. Karena oleh pemberitaan Injil, maka ada sebagian dari mereka percaya kepada Kristus. Di samping itu ada juga orang-orang non-Yahudi yang menerima Injil. Mereka percaya kepada Kristus. Mereka meninggalkan penyembahan kepada berhala. Dan mereka bersekutu bersama-sama menyembah kepada Tuhan. Keadaan itu membuat orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi, mereka berkomplot untuk menganiaya orang-orang Kristen muda yang ada di Tesalonika itu. Mereka tidak saja menganiaya, tetapi mereka malah membunuh. Termasuk juga Paulus dan Silas yang datang ke Tesalonika untuk memberitakan firman Allah, memberitakan Injil kerajaan Allah. Mereka juga diancam. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, oleh perlindungan Tuhan, sehingga kedua penginjil ini, Rasul Paulus dan Silas, dapat lolos dari sergapan orang-orang yang memusuhi mereka. Sehingga mereka meneruskan perjalanan ke daerah lain, yaitu ke Berea. Namun saudara-saudara, yang menjadi sasaran adalah orang-orang Kristen muda itu. Dengan lolosnya Paulus dan Silas tidak berarti bahwa penganiayaan itu terhenti. Tidak. Mereka terus melakukan penganiayaan terhadap jemaat itu. Saudara-saudara, dari surat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Tesalonika, kita juga mendengar bahwa penganiayaan itu tidak hanya dilakukan terhadap jemaat yang ada di Tesalonika, tetapi juga dilakukan terhadap jemaat yang ada di daerah Yudea. Orang-orang Kristen di Yudea juga mengalami penganiayaan yang sama. Sekali lagi, karena mereka dianggap sebagai bidat. Mereka dianggap sebagai penyesat.
Mereka memandang pemberitaan Injil yang Rasul Paulus sampaikan itu sebagai sesuatu yang menyesatkan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam pembacaan ini Rasul Paulus menegaskan bahwa Injil yang ia beritakan itu adalah sungguh-sungguh firman Allah. Injil yang ia beritakan itu bukan ajaran yang menyesatkan, tetapi adalah firman dari Allah. Paulus dipakai hanya sebagai alat, sebagai sarana untuk menyampaikan firman itu. Dan firman itu telah dipegang teguh oleh jemaat Kristen muda yang ada di Tesalonika itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun ada hambatan dan tantangan, jemaat di Tesalonika itu tetap teguh, tetap tekun di dalam iman kepada Kristus. Di sini kita bisa membayangkan bagaimana ketekunan jemaat di Tesalonika. Sekalipun mereka masih muda, sekalipun mereka baru bertumbuh, tetapi mereka tetap berpegang teguh kepada firman Allah. Mereka tetap setia terhadap firman Injil yang Paulus beritakan itu. Saudara-saudara, kalau kita bandingkan dengan keadaan sekarang, kadang-kadang orang tidak lagi bertahan terhadap tantangan dan pencobaan. Orang tidak lagi tahan terhadap godaan ataupun penganiayaan. Mungkin dia berpikir, lebih baik saya mundur saja daripada saya dianiaya oleh orang-orang sekampung yang ada di sekitar saya. Namun tidak demikian dengan jemaat di Tesalonika. Sekalipun mereka dihadapkan dengan penganiayaan, tetapi mereka tetap tekun. Mereka tetap setia. Itulah kehidupan spiritualitas yang berkualitas di dalam kehidupan jemaat itu. Suatu spiritualitas, suatu sikap kerohanian yang tidak tergoyahkan. Jemaat di Tesalonika dapat kita gambarkan seperti perahu yang sedang berlayar di tengah lautan yang dihantam oleh badai. Tetapi mereka tetap bertahan bersama dengan Kristus. Saudara-saudara, ketekunan dan kegigihan jemaat di Tesalonika itu membuat Paulus bersyukur kepada Tuhan. Karena jemaat yang baru bertumbuh itu ternyata tetap bertahan. Mungkin Paulus juga berpikir, wah ini bahaya. Karena mereka baru saja menerima Injil, lalu tiba-tiba ada penganiayaan. Tetapi ternyata jemaat itu tetap tekun di dalam imannya. Karena itu saudara-saudara, dalam surat ini yang Paulus kirim kepada jemaat di Tesalonika, ia menyapa jemaat itu sebagai pengharapan kami, sukacita kami, dan mahkota kemegahan kami. 3 sapaan ini merupakan suatu sapaan yang sangat membanggakan Paulus dan teman-temannya, karena jemaat yang telah bertumbuh ini tetap tekun di dalam iman kepada Tuhan.
Kalau Paulus menyapa jemaat ini sebagai pengharapan kami, penghiburan kami, mahkota kemegahan kami, sapaan itu memiliki makna yang dalam. Bahwa Paulus mengharapkan jemaat itu terus bertumbuh. Mereka memiliki spiritualitas yang berkualitas dan terus bertumbuh di dalam iman, sehingga menghasilkan buah-buah yang menggembirakan, mensukacitakan Allah. Jemaat itu juga dipandang sebagai mahkota kemegahan. Paulus bangga dengan jemaat yang ada di Tesalonika itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah kita pada malam hari ini, tema renungannya adalah hidup spiritualitas yang berkualitas. Sekali lagi, hidup spiritualitas yang berkualitas. Hidup spiritualitas yang berkualitas merupakan suatu kehidupan kerohanian yang harus tetap dipertahankan oleh warga jemaat. Dan salah satu aspeknya adalah ketekunan di dalam iman. Sikap spiritualitas yang demikian dituntut tidak hanya dari jemaat di Tesalonika, tetapi juga dituntut dari kita sebagai jemaat yang hidup pada masa kini. Oleh sebab di dalam dunia saat ini, kita berada dalam suatu budaya instan. Segala sesuatu instan. Maunya cepat, praktis. Misalnya, kalau kita ke rumah makan, ada makanan cepat saji yang cepat disediakan. Ada minuman yang juga tinggal kita menekan tombol dan minuman keluar. Sekarang juga semua serba online. Apalagi dengan adanya pandemi, lalu orang tidak kemana-mana, tinggal di rumah, lalu mau belanja juga tinggal tekan tombol-tombol di HP, bayar, dan Gojek antar. Semua online. Semua tidak perlu kita berbaris di tempat-tempat umum. Mengambil uang juga tidak perlu kita berbaris di dalam bank. Tinggal kita tekan tombol di mesin, lalu uang keluar dan kita pulang. Semua serba instan. Semua serba online. Namun ingat saudara-saudara, perjalanan kehidupan kita, perjalanan iman kita tidak seperti itu. Perjuangan kita di dalam iman kepada Tuhan membutuhkan suatu proses. Kadang-kadang kita mengalami tantangan dan hambatan. Kadang-kadang kita lemah dan jatuh. Ini merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh juga, kalau seorang anak ingin meraih cita-citanya di depan, dia tidak sekedar bermimpi lalu semua itu ada. Dia harus mengikuti proses pendidikan. Mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi,
baru ia meraih gelar. Itu pun ketika ia masuk untuk mencari kerja. Ketika ia masuk, tidak langsung ia mendapatkan jabatan tinggi. Ia harus berproses dalam kehidupan atau dalam pekerjaannya itu. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi. Demikian juga saudara-saudara dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita membutuhkan proses di dalam pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 36, di situ kita dinasihati. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dari firman Tuhan ini kita diajak untuk tekun. Dalam upaya untuk meraih apa yang ada di depan kita. Pertanyaan yang timbul adalah apa yang dimaksud dengan ketekunan itu? Ketekunan adalah suatu upaya untuk tetap bertahan, tetap teguh dan pantang menyerah di dalam perjuangan kita untuk mencapai tujuan yang ingin kita raih. Mungkin di dalam ketekunan itu kadang-kadang kita mengalami kelemahan. Kita gagal, kita lemah. Tetapi jangan menyerah. Kita dipanggil untuk bangun dan terus melakukan upaya untuk berjuang meraih apa yang ada di depan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara dalam surat Kolose kita juga dinasihati oleh Rasul Paulus. Ia mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Tetap teguh dan tidak goncang. Dan janganlah mau digeser dari pengharapan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus memberikan nasihat ini kepada kita sekalian. Oleh karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Sebagai contoh, dalam lingkungan masyarakat kita, ada kelompok-kelompok yang memang toleran. Ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang mau bersahabat dan mau membuka diri untuk kita. Tentu itu merupakan suatu yang menyenangkan untuk membangun kehidupan yang rukun. Tetapi juga ada kelompok yang intoleran. Dan kadang-kadang dari kelompok ini tercetus ujaran-ujaran kebencian. Ujaran-ujaran dan tuduhan bahwa selain kelompok mereka, orang-orang yang tidak masuk dalam kelompok mereka adalah orang-orang kafir. Tidak hanya terdapat tuduhan terhadap eksistensi orang-orang Kristen, tetapi juga terhadap simbol-simbol kekristenan.
Semua ini merupakan tantangan. Tantangan yang kita sedang hadapi saat ini. Karena itu saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, baik sebagai pemuda-pemudi, baik sebagai warga jemaat dewasa, baik sebagai anak-anak, marilah kita tetap bertekun di dalam iman kita kepada Kristus. Ingat, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang bertekun sampai kepada akhirnya, ia akan memperoleh keselamatan. Itulah janji dan itulah jaminan bagi setiap orang yang bertekun sampai kepada akhir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Gita Bakti 245 ayat 1 dan 2 sebagai jawaban atas firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Melalui firman-Mu ini Engkau mengajar kami, agar kami tetap bertekun di dalam iman kami. Sekalipun ada tantangan, pencobaan, ataupun hambatan dan penganiayaan,
kami tetap tekun di dalam iman kami kepadamu. Kami mohon kepadamu Bapa, berilah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kehidupan kami dan memberikan kemampuan bagi kami agar kami mampu menghadapi segala tantangan dan cobaan yang kami alami di dalam masyarakat kami atau di dalam lingkungan pekerjaan kami, supaya dimanapun kami berada, kami tetap tekun dan setia kepadamu. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi warga jemaat Tuhan, khususnya dalam lingkungan GPIB Pelita. Tuhan, Engkau mengetahui akan pergumulan-pergumulan mereka yang mereka sampaikan dari dalam lubuk hati mereka masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan seruan dan doa mereka, agar mereka boleh mendapatkan pertolongan, mereka boleh mendapatkan jalan keluar dari berbagai kesulitan dan tantangan yang mereka alami. Kami juga mohon kepadamu Bapa, kiranya Engkau menyertai warga jemaat kami yang dalam keadaan sakit, baik yang berbaring di rumah-rumah sakit maupun yang berbaring di rumah mereka sendiri. Bahkan kami juga berdoa untuk mereka yang terjangkit atau terkena virus COVID-19, sehingga mereka harus menjalani isolasi mandiri di rumah mereka maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau datang dan ulurkan tangan pengasihan-Mu dan jamalah mereka. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau adalah tabib yang agung, yang memberikan kesembuhan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh berseru dan berserah kepadamu Tuhan. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit itu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Protestan di Indonesia, khususnya GPIB. Kiranya Tuhan Engkau menolong akan gereja-Mu, supaya di dalam perjalanan sejarah, gereja-Mu tetap tekun, tetap memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada setiap orang yang mau mendengarkannya. Bagi pimpinan-pimpinan di tingkat sinodal sampai kepada jemaat-jemaat, kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong mereka, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk program kerja dari majelis jemaat yang ada di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka di dalam melaksanakan program-program kerja yang telah disepakati bersama, agar semuanya dapat dilaksanakan dengan baik untuk mendukung pertumbuhan iman dari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami juga berdoa bagi Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Ellen. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawabnya, menggembalakan jemaat Tuhan
dalam lingkungan GPIB Pelita. Berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu agar ia melaksanakan tugasnya dengan kuasa daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pendeta domisili. Kiranya Tuhan memberkati mereka sekalian agar mereka memberi diri untuk mendukung pelayanan jemaat di tempat ini. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, dari pusat hingga ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan menolong mereka sekalian, agar di dalam melaksanakan kebijakan untuk mensejahterakan rakyat di negara ini, kiranya Tuhan menyertai supaya program kerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang bertugas hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam pelayanan pada malam hari ini. Pakailah ia sebagai alat di dalam tangan-Mu untuk pemberitaan firman Allah di dalam lingkungan jemaat ini. Kami juga berdoa untuk pemandu pujian. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan memberkati saudara-saudara kami ini, termasuk organis atau pianis, agar mereka sungguh-sungguh memberi diri menjadi alat untuk pelayanan di dalam gereja-Mu. Kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi yang memberi diri untuk menjalankan acara recording pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan memberkati jerih payah mereka, agar mereka menjadi alat yang berguna bagi pertumbuhan gereja-Mu. Kami juga ingat dan berdoa untuk para janda, yatim piatu, mereka yang mengalami kesulitan. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Kami juga ingat akan mereka yang mengalami bencana alam, tanah longsor, gempa bumi. Tuhan, hadir di tengah-tengah mereka. Berikanlah penghiburan dan kekuatan. Dan bagi yang sakit kami mohon, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami datang dan mempersembahkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan persembahan terbaik yang bisa kita berikan dengan selalu mengingat bahwa Ia lebih dulu memberkati kita. Oleh karenanya kita perlu menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil membeli persembahan, kita menyanyi lagu dari Kidung Jemaat 287B. Umat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Ya Allah Maha Murah, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur sudah diberikan berkat yang senantiasa mencukupkan kami untuk menjalani hari-hari kami. Ajarlah kami untuk juga menjadi berkat bagi sekitar kami, khususnya bagi gerejamu. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan di gerejamu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut warta Pelita Rabu 3 Maret 2021. Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Lakukanlah firman yang kamu telah dengar. Perbaharuilah iman dan kualitas hidup kita
agar mencerminkan kasih Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 354 ayat 1 dan ayat yang keempat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dikasihi Tuhan Yesus, atas nama presbiter, pelayan firman, pemain organis, pemandu lagu, serta tim multimedia mengucapkan terima kasih telah ibadah keluarga malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.